Halo, perkenalkan, saya Dea Rahma Fajri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5. Dalam video ini, kita akan membahas terkait harmoni dalam ekosistem dengan topik memakan dan dimakan. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebenarnya, apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Jadi, rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan dengan seri organisme melalui jenjang makan dan dimakan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Atau sederhananya, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dalam urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan itu, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran masing-masing. Adapun perannya yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau biasa disebut dengan pengurai. Apa sih pengertian dari ketiga peran tersebut? Jadi peran makhluk hidup yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen ini adalah tumbuhan hijau yang menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Adapun contohnya yaitu rumput, padi, dan lain-lain. Peran kedua yaitu konsumen. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Seperti hewan herbivora, contohnya belalang, kelinci, dan lain-lain. Hewan karnivora, contohnya ular, elang, harimau, dan lain-lain. Dan hewan yang ketiga yaitu hewan omnivora, yaitu tikus, beruang, dan lain-lain. Adapun peran ketiga yaitu dekomposer. Jadi dekomposer atau biasa disebut dengan pengurai adalah makhluk hidup yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang berguna bagi tanah. Dekomposer ini membantu menjaga kesuburan tanah dan kelangsungan siklus kehidupan. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Nah, ini dia contoh rantai makanan yang ada di hutan. Ayo silahkan diperhatikan ya contohnya. Dalam suatu rantai makanan ini harus sesuai dengan urutan tertentu ya, serta diperhatikan juga tanda panahnya harus sesuai. Rantai makanan ini tidak boleh terbalik, karena jika ada salah satunya yang terbalik atau tertukar, maka artinya juga akan salah loh. Jadi silahkan diperhatikan kembali ya contoh rantai makanan di hutan yang benar. Nah, rumput yang ada pada gambar ini merupakan produsen. Kemudian rumput ini dimakan oleh kelinci, di mana kelinci ini adalah konsumen tingkat 1 yang merupakan hewan herbivora. Kemudian kelinci dimakan serigala, di mana serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2 sebagai hewan karnivora. Kemudian harimau memakan kelinci, di mana harimau ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang merupakan hewan karnivora. Kemudian harimau ini mati dan menjadi jamur atau pengurai, di mana pengurai ini menjadi penyubur tanah dan kemudian tumbuhlah rumput dan kemudian berputar kembali sebagai rantai makanan yang utuh. Contoh yang kedua yaitu rantai makanan yang ada di padang rumput, di mana yang pertama yaitu ada rumput, kemudian rumput ini dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang ini mati dan menjadi pengurai. Kemudian pengurai ini menjadi penyubur untuk rumput, kemudian berputar kembali menjadi rantai makanan yang utuh. Contoh selanjutnya yaitu yang ada di sungai.
Yang pertama yaitu ada ganggang sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, dan buaya mati dan berubah menjadi pengurai yang mengandung zat berguna bagi ganggang. Selanjutnya yaitu contoh rantai makanan yang ada di laut. Adapun produsennya yaitu fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil, kemudian ikan kecil ini dimakan ikan besar dimakan oleh paus bergigi, kemudian paus bergigi ini mati dan menjadi pengurai, dan pengurai ini menjadi penyubur untuk fitoplankton. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Jadi, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks karena setiap makhluk hidup biasanya memakan atau dimakan oleh lebih dari satu jenis makhluk hidup. Ini dia nih contoh dari jaring-jaring makanan. Jadi, bisa dilihat pada jaring-jaring makanan ini bahwa jaring-jaring makanan lebih kompleks daripada rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem dan memiliki banyak cabang karena satu organisme dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen dan makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu organisme. Nah, silahkan diperhatikan ya dan dipahami contoh jaring-jaring makanan yang ada di darat dan yang ada di laut. Setiap organisme dalam jaring-jaring makanan saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Jika salah satu terganggu ataupun punah, dapat mempengaruhi organisme lain dalam jaring-jaring makanan tersebut. Dengan adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui aliran energi dari matahari, kemudian diteruskan ke tumbuhan sebagai produsen, selanjutnya ke berbagai konsumen, dan akhirnya ke dekomposer, di mana proses ini memastikan semua makhluk hidup mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Selain itu, rantai makanan membantu mengatur populasi setiap makhluk hidup agar tidak berlebihan atau berkurang drastis, sehingga ekosistem tetap stabil. Peristiwa ini menciptakan hubungan saling ketergantungan antara semua makhluk hidup, memastikan kelangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan. Wah, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana makhluk hidup saling berhubungan dalam ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, setelah menonton video ini, coba diperhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian bisa menemukan contoh rantai makanan di taman, kebun, atau bahkan halaman rumah kalian? Jika kalian menemukannya, ceritakan kepada teman atau gurumu ya. Jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga lingkungan kita agar semua rantai makanan tetap seimbang. Kalau ada pertanyaan atau ide seru seputar materi ini, silahkan dituliskan di kolom komentar atau tanyakan pada gurumu. Dan ingat bahwa belajar itu petualangan dan kalian adalah penjelajah hebat. Terus penasaran, terus belajar, dan jadilah pahlawan lingkungan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wow!